analisa kasus yang berkaitan dengan pelanggaran nilai-nilai berakhlak. Pada kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial terkait dengan kasus bantuan sosial COVID-19. Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, yalah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Pelanggaran nilai-nilai berakhlak pada kasus korupsi bansos COVID-19, nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Pada kasus ini, selaku Menteri Sosial tidak memberikan pelayanan prima dan tidak mengutamakan kepentingan publik. Hal ini terlihat pada perilakunya yang mengutamakan kepentingan pribadinya. Pada masa pandemi, rakyat banyak yang kehilangan pekerjaan, ekonomi menjadi sulit, bantuan dari pemerintah sangatlah diperlukan untuk mempertahankan hidup rakyat masing-masing. Akan tetapi, pemberian bantuan sosial malah dikorupsi dan menurut pengakuan beberapa warga, kualitas barang yang diberikan sudah tidak baik untuk dikonsumsi. Pelanggaran yang kedua adalah akuntabel. Pada kasus ini terlihat jelas bahwa Menteri Sosial Juliari tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak berintegritas tinggi, serta melakukan penyalahgunaan jabatannya. Selain itu, Menteri Sosial tidak menggunakan kekayaan negara dengan bertanggung jawab, efisien, dan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan penyalahgunaan pembelian paket sembako dengan adanya fee yang disetorkan ke Kemensos dan digunakannya untuk keperluan pribadi. Kompeten, Juliari Batubara adalah seorang politikus Indonesia dari Partai PDIP. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR dalam 2 periode. Ia berada dalam Komisi 6 yang menangani perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN. Hal ini membuktikan mantan menteri yang terjerat korupsi ini sangat kompeten di bidangnya. Nilai harmonis, Menteri Sosial Juliari tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan tidak memperdulikan keadaan orang lain. Padahal dia sudah tahu saat itu Indonesia sedang dilanda COVID-19, yang membuat masyarakat hilang pekerjaan dan ekonomi sosial mereka hancur. Tapi sang mantan Menteri Sosial ini tega melakukan hal tersebut. Nilai loyal, dengan melakukan korupsi, dia sudah melanggar hampir semua nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, perbuatan korupsi melanggar penerapan nilai ketuhanan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Sila kedua, tindakan korupsi juga melanggar hak orang lain. Dampak dari tindakan ini membuat rakyat tidak mendapatkan haknya secara adil. Sila ketiga, tindakan korupsi perlahan-lahan dapat memudarkan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Padahal, saat membangun persatuan suatu bangsa, sangat dibutuhkan kepercayaan sinergis antara seluruh elemen masyarakat. Saat ketidakpedulian ini semakin meningkat, maka disitulah jarak antara rakyat dan pemerintah pun semakin melebar sehingga lebih sulit untuk bersatu. Sila kelima, saya yakin masyarakat bersusah payah untuk memenuhi kewajiban membayar pajak di tengah perekonomian masa pandemi yang sulit. Sedangkan para koruptor dengan mudahnya melakukan penyelewengan dana. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan hak dan kewajiban antara pejabat koruptor dengan masyarakat. Masyarakat harus memenuhi kewajibannya, sedangkan para koruptor merenggut hak masyarakat. Dalam memahami penerapan nilai adaptif, salah satu komponen mengapa adaptif diterapkan adalah komitmen mutu. Komitmen mutu memastikan pelayanan publik terselenggara sebaik mungkin dengan cara apapun, sekalipun harus melakukan perubahan, penyesuaian, atau adaptasi tentunya. Pada kasus ini, program pengadaan bansos tidak terselenggara dengan baik karena adanya korupsi dan Menteri Sosial serta pelaku lainnya telah mencoreng komitmen mutu dalam memberikan pelayanan ke masyarakat kolaboratif. Pada kasus ini, kerjasama korupsi yang dilakukan tidak menghasilkan nilai tambah. Selanjutnya adalah pemecahan alternatif masalah dan konsekuensi jika alternatif pemecahan masalah dilaksanakan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.